Maria dari Mesir, ada banyak lagi. Minggu Yohanes Klimakus, sampai kemudian berakhir pada Paskah nanti tanggal 19 April. Nah, saya jelaskan sedikit kenapa minggu ini disebut Minggu Ortodoksi atau Minggu Kemenangan Ortodoksi. Minggu Ortodoksi itu sebenarnya adalah untuk mengingat, ya, peringati, merayakan kemenangan dari para penghormat ikon atau kemenangan ikon-ikon suci. Para penghormat ikon ini dalam bahasa Yunani disebut para ikonodul, ikon dan dulia, orang-orang yang menghormati ikon, melawan orang-orang yang memusnahkan ikon, disebut ikonoklas, ya, ikon orang-orang yang membanting ikon, ya, terjemahannya secara literal, ini ikon kelas. Jadi ikon kelas ini satu gerakan yang muncul di Kekaisaran Bizantium, khususnya di Konstantinopel, itu mulai sekitar tahun 726 yang dipelopori oleh kaisar pada waktu itu, Kaisar Konstantinopel, Kaisar Leo ketiga dari Isauria namanya. Dia yang memulai dengan gerakan ikonoklasme. Intinya adalah bahwa Allah itu tidak bisa digambar. Makanya mereka menolak gambar ikon-ikon, gambar Yesus, ikon Kristus dan lain-lain. Para bapak gereja di dalam Konsili Ekumenis ke-7 yang nantinya membahas tentang ini terakhir pada sesi kelima, kalau saya tidak salah, ternyata menemukan bahwa pandangan ini kan mulai sekitar tahun 726 dipengaruhi oleh karena Islam yang sedang berkembang pada waktu itu. Ya. Jadi ada dua yang pengaruh di sini. Pertama pengaruh Yahudi, jangan membangun patung dan lain-lain kan, nah, itu disalahpahami. Kemudian yang kedua pengaruh Islam yang tidak mau sama sekali menggambarkan, ya, yang nabi tidak bisa digambar, ya. Hal yang suci tidak bisa digambar. Nah, salah satu bapak gereja yang menjadi pembela ikon justru hidup di tengah lingkungan orang Islam, yaitu Bapak Suci Yohanes Damaskus, hidup di Suriah. Dia pegawai tinggi di istana Kesultanan Islam yang ada di sana. Jadi itu seorang bapak gereja. Nah, jadi akhirnya karena gerakan ini didukung oleh pemerintah kekaisaran, akhirnya banyak korbannya. Berlangsung kira-kira sekitar 100 tahun itu lamanya, ya. Ikon-ikon di gereja-gereja dikeluarkan dan dibanting, dirusak di jalan. Para klerus yang menghormati ikon gerejanya, ya. Sampai akhirnya setelah wafat Leo diganti, kemudian ada seorang ratu Konstantinopel namanya Ratu Irena, dengan waktu itu patriark yang menjabat namanya Patriark Tarasius. Mereka akhirnya memanggil, karena ini sudah gonjang-ganjing, ya, jadi memanggil para episkop untuk bersidang membicarakan soal ini. Nah, inilah yang nanti di dalam sejarah dikenal sebagai Konsili Ekumenis ke-7, ya, di Nikea. Jadi kalau di Nikea itu adalah konsili yang kedua sebenarnya, karena konsili Nikea yang pertama kan 325. Ini konsili Nikea yang kedua, tapi secara umum dikenal sebagai Konsili Ekumenis yang ke-7, khusus membahas tentang bidah ikonoklasme ini. Nah, akhirnya setelah melewati 7 sesi persidangan, ya, keluarlah kanonnya yang meneguhkan penggunaan bahwa ikon-ikon itu tidak larang kan, sesuai dengan pengajaran para rasul, ya. Dan sudah sejak awal menjadi bagian dari tradisi gereja dan tidak ada yang salah dengan itu. Itu yang dihasilkan dari konsili itu, dihadiri oleh 367 episkop. Jadi clear di situ masalahnya ikon. Maka ikon-ikon itu menjadi kembali bagian dari tradisi gereja yang sampai hari ini dilaksanakan. Namun ternyata penganiayaan itu tidak berhenti di situ, muncul lagi gerakan itu. Ya.
Dan akhirnya pada tahun 843, bayangkan dari tahun 787 masih berlanjut lagi, padahal sudah ada konsili ekumenis ke-7. Tahun 843 melalui sinode di Endemusa, di daerah Bizantium juga, itu yang dikumpulkan oleh Ratu Theodora, dan pada waktu itu patriark yang menjabat adalah Patriark Methodios. Ya. Itu menetapkan bahwa, menegaskan sekali lagi keputusan Konsili Ekumenis ini, dan menetapkan bahwa itu harus dirayakan, dikembalikan semua. Dan waktu itu mereka mengadakan arak-arakan dengan membawa ikon. Itulah kenapa setiap minggu kemenangan ortodoksi di paroki-paroki itu setiap umat itu membawa ikonnya. Kemudian biasanya kalau di dalam paroki yang sudah mapan, ada tempatnya sendiri, mereka mengadakan arak-arakan keliling paroki. Kalau di negara-negara yang dominan ortodoks itu besar sekali, di jalan perarakan orang membawa ikon-ikon. Itu untuk memperingati peristiwa itu. Jadi mulai sejak tahun 843 itu dilaksanakan. Kebetulan ya, pengumuman itu, perayaan itu bertepatan dengan hari Minggu pertama pada masa Caturdasa. Maka mulai dari sejak itulah sampai sekarang minggu pertama puasa Caturdasa, hari Minggu pertama disebut Minggu Kemenangan Ortodoksi. Nah, itu kenapa kita menyebut Minggu Kemenangan Ortodoksi. Baik, mari kita memperhatikan bacaan kita pada hari ini, mulai dari Injil dulu ya. Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat 35 ya, sebenarnya untuk memahami ini, mulai dari ayat 35 itu murid-murid Kristus yang pertama itu sebenarnya dulunya adalah pengikut dari Yohanes Pembaptis. Ya, kita bisa lihat ada beberapa nama di sini. Andreas itu ayat 40. Ya. Kemudian Simon yang disebut Petrus. Ya. Kemudian ada Filipus di ayat 43. Kemudian ada Nathanael atau yang disebut juga Bartolomeus, ya, itu di ayat 45. Dan ada satu orang lagi yang tidak disebutkan namanya di ayat 35 ya. Nah, para bapak gereja berpendapat yang tidak disebutkan namanya ini adalah Rasul Yohanes sendiri, sang penginjil yang menulis kitab ini. Karena lazim pada waktu itu model penulisan itu memang tidak mencantumkan namanya sendiri. Contohnya Lukas yang menulis kisah perjalanan ke Emmaus, Kleopas dan satu orang, padahal satu orang itu adalah dia sendiri. Rasul Yohanes memang saya lihat dalam tulisan-tulisannya suka begitu. Misalnya murid yang dikasihi Yesus, dia tidak bilang itu saya, ya kan? Jadi Lukas pun dalam Lukas pasal 24 ayat 13 itu memakai cara seperti itu. Dia tidak menyebutkan dia bilang Kleopas. Padahal dalam tradisi kita tahu bahwa yang bersama dengan Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus itu adalah Lukas sendiri yang menulis Injil itu kan, Injil Lukas sama dengan Yohanes. Nah, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Sebenarnya untuk paham ini harus memahami dulu dua bagian sebelumnya, yaitu pertama mulai dari kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri bahwa dia bukan Mesias, dia hanya mempersiapkan jalan di pasal 1 ayat 19. Kemudian Yohanes bilang bukan saya tapi yang itu. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nah, jadi murid-muridnya itu seperti Andreas dan lain-lain. Pertama memang mereka sangsi, betul nggak ini yang dibilang? Tapi karena gurunya sendiri bilang, waktu aku membaptis dia, kemudian aku melihat roh turun dari langit. Dan dia yang mengutus aku berkata bahwa orang yang kamu lihat di atasnya roh itu turun, dialah itu. Nah, mereka masih belum percaya. Maka mereka
mengikut dia kan. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 38-39, mereka ikut beberapa jam ke tempatnya Yesus mendengarkan dia bicara. Kemudian pulang, Andreas mengambil kesimpulan, sudah betul ya, kami telah menemukan dia. Makanya dia bilang ke Petrus, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi sebenarnya sebelum Petrus mengakui, Andreas lebih dulu berkata bahwa kami telah menemukan Mesias. Makanya dalam gereja Andreas itu disebut Andreas dalam bahasa Inggris the first call. Andreas yang pertama dipanggil sebelum Petrus. Sebelum Petrus mengaku kalau Mesias anak Allah, Andreas sudah lebih dulu bilang kami telah menemukan Mesias. Nah, terus 46, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Di sini kita melihat bahwa pemahaman Natanael itu masih bias tentang konsep Mesias ya. Mesias itu bagi orang Yahudi yang saat itu dalam masa penjajahan Roma adalah seorang raja dunia yang diharapkan akan memimpin perang, membebaskan orang Israel secara fisik dari penjajahan bangsa Romawi. Makanya dia sanksi. Apakah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kenapa? Karena Nazaret itu di Galilea kan. Galilea itu statusnya rendah. Kan disebut Galilea daerah bangsa-bangsa lain, apa? Daerah goyim, ya kan? Agamanya saja setengah-setengah di situ kan. Banyak bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Nazaret itu tidak pernah muncul di dalam tulisan-tulisan suci atau nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias, bahwa Mesias akan datang dari Nazaret. Yang muncul adalah Bethlehem Efrata dalam Mika 5 kan, ayat 1. Nazaret tidak pernah muncul. Makanya Natanael bilang, mana ada sesuatu yang baik? Mungkinkah sesuatu yang baik itu muncul dari Nazaret, Mesias itu muncul dari situ? Karena tidak pernah ada di dalam teks-teks suci bahwa Mesias itu muncul dari kota itu, apalagi dari Galilea yang tempat bangsa-bangsa. Nah, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Jadi karena Filipus sudah mengalami sehari sebelumnya ya bertemu dengan Yesus, ya, maka dia tidak membantah kata-katanya Natanael, tapi dia mengundang, ayo mari dan lihatlah sendiri. Ini mirip dengan kata-katanya Yesus di Yohanes pasal 1 ayat 38-39. Mereka bertanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Yesus berkata, mari dan kamu akan melihatnya datang. Itulah kadang-kadang kenapa kalau kita bertemu dengan orang lain, kenapa sih gerejamu begini? Jawaban kita yang paling apa? Come and see. Sebelum kamu berpikir yang macam-macam, datang dan lihatlah. Karena pengalaman iman itu tidak bisa diceritakan. Datanglah sendiri, alamilah kehidupan gereja itu. Ini inspirasinya dari sini. Anda punya konsep tentang Mesias segala macam, Filipus berkata, ayo datang dan lihat sendiri. Nah, terus Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu ia berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam. Kristus dalam kemahatauannya, dia tahu perasaannya Natanael. Natanael itu bukan sedang berpikir negatif, cuma Natanael itu seorang yang, kata Yesus, seorang yang tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan karena apa? Motifnya bertanya itu bukan untuk sinis, tapi memang murni, hatinya murni dan open minded. Dia berpikiran terbuka. Jadi dia bicara itu bukan untuk menyindir ya, tidak mungkin lama. Tapi makanya dia bilang di sini, mungkinkah sesuatu yang baik itu ada di manusia? Tapi Yesus kan bisa membaca pikirannya. Yesus tahu dia bilang ini orang yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dia murni betul-betul ingin tahu. Nah, untuk menjawab kebimbangannya Natanael itu, coba kita lihat 48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Kita baru pertama kali ketemu, kok kamu sudah bisa berani bicara begitu tentang saya, seolah-olah kamu sudah kenal saya kan? Yesus bilang, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.
Ya Yesus menunjukkan kemahatauan. Sebelum kita ketemu saya sudah lihat di bawah pohon. Apa yang terjadi di bawah pohon ara itu kita tidak tahu, tidak ditulis di dalam Injil. Bapak Suci Yohanes Chrysostomos berkata bahwa di bawah pohon ara itu memang tempat ketemunya, tempat janjiannya selalu Filipus dan makanya setelah di situ kamu biasa ketemu. Nathanael menjadi yakin tidak ada orang yang tahu. Tapi ada pendapat lain yang berkata di bawah pohon ara itu sebenarnya tempatnya Nathanael suka berdoa sendiri, termasuk bergumul. Jadi di bawah pohon ara itu sesuatu hal yang sangat pribadi yang tidak ada orang lain yang tahu, itu cuma Nathanael yang tahu. Makanya begitu Yesus bilang itu, langsung apa jawaban Nathanael? Rabi, engkau anak Allah. Dia langsung mengakui, karena Yesus tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Untuk menjawab keraguannya, Kristus langsung menyampaikan hal yang sangat sifatnya pribadi. Tidak ada yang tahu, tapi Yesus tahu. Untuk menunjukkan kemahakuasaan. Menunjukkan kuasanya. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Dalam bahasa kita yang sederhana, saya baru setuju begitu, langsung percaya. Nah, belum seberapa itu. Kata Yesus, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Langit terbuka dan malaikat turun naik itu di mana ya? Kita pernah lihat kisah itu. Mimpi Yakub di Beten, ya kan? Yakub tidur di situ, mimpi apa? Melihat ada satu tangga dari bumi ke surga dan malaikat turun naik di situ. Nah, jadi sebenarnya itu di Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai 15. Sebenarnya Kristus lah tangga itu. Karena dialah yang menjadi penghubung antara surga dan bumi. Disitulah Kristus berfungsi sebagai tangga Yakub. Dia yang tadinya anak Allah sekarang jadi anak manusia. Dengan demikian dia menghubungkan surga dan bumi. Nah itu Kristus bilang, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat. Itu bayangan dari Kristus nantinya. Kristus yang menjadi pengantara antara surga dan bumi. Itulah tangga Yakub itu dengan inkarnasinya. Nah, naik turun kepada anak manusia. Kata anak manusia ini memang merupakan gelar dari Mesias sebenarnya, yang di dalamnya terkandung misteri. Jadi yang dimaksud dengan anak manusia adalah seorang yang berasal dari sorga yang akan membawa masuk atau mengantarkan kerajaan Allah. Di mana kita bisa lihat di Perjanjian Lama nih. Daniel, coba buka pasal 7. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Di situ ada anak manusia. Siapa itu anak manusia? Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, dari langit, dari surga, seorang seperti anak manusia. Terus datanglah ia kepada yang lanjut usianya, itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itulah anak manusia. Itu artinya itu anak manusia, raja yang menguasai semua. Dalam Injil itu anak manusia itu disebut 80 kali. Dalam 4 Injil ada 80 kali ucapan tentang anak manusia. Jadi dengan seringnya Kristus menyebut dirinya sebagai anak manusia, Kristus sedang menegaskan kodrat kemanusiaan, bahwa dia juga sepenuhnya manusia, bahwa dialah sebenarnya manusia sejati, sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama itu leluhur kita, yang akhirnya karena pelanggarannya membawa maut kepada kita sampai hari ini. Mati, manusia bisa mati. Kristus adalah manusia dalam arti sebenarnya. Makanya dia selalu bilang dirinya itu anak manusia. Kenapa?
Karena dialah prototipe penciptaan itu manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sedangkan menurut kitab suci, gambar Allah dan rupa Allah itu siapa? Kristus. Anak manusia. Demikian Injilnya. Nah, kemudian coba kita lihat epistel Ibrani tadi pasal 11. Ayat 24 ya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Jadi bacaan ini tidak akan berubah tahun depan kalau Minggu Ortodoksi ini lagi bacaannya. Jadi ini bacaan tetap. Bacaan setiap perayaan itu adalah bacaan tetap. Tinggal kita gali lagi maknanya. Jadi ini bacaan Minggu Ortodoksi yang memang ini bagian ini. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Paulus bilang, Musa menganggap penghinaan karena Kristus. Kapan Musa pernah ketemu Kristus? Pada waktu semak belukar yang terbakar itu. Kristus dalam teofaninya sebagai malaikat Tuhan. Itulah dia ketemu Kristus sebagai sang firman yang pada waktu itu berteofani sebagai malaikat Yahweh dan malaikat Tuhan. Makanya dibilang Musa menganggap penghinaan karena Kristus. Pada waktu itu Kristus belum lahir kan? Setelah teofani. Kemudian, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kehilangan waktu, kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan ya, seperti Daud, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Contoh-contoh tadi pahlawan-pahlawan iman dalam perjanjian lama yang rela menderita demi iman. Ya, walaupun yang menarik bahwa contoh-contoh di situ Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel itu bukan orang-orang sempurna, orang-orang yang ada kekurangan. Gideon apa? Lemah imannya kan, penakut sebenarnya. Nanti minta tanda kan. Terus Barak lebih penakut. Dia nanti ditolong oleh seorang perempuan kalau dia berani maju. Simson, seorang nazir yang tidak menjaga kenazirannya. Seorang nazir harusnya tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh main perempuan, tidak boleh makan makanan yang najis. Simson melakukan semua. Yang keempat, tidak boleh gunting rambut kan. Simson apa yang pertama dia langgar? Dia seseorang yang tidak boleh minum minuman keras. Simson berpesta pora. Yang kedua, tidak boleh main perempuan. Simson kawin berapa kali, ya kan? Dan dengan orang yang bukan orang Israel lagi, yang penyembah berhala. Yang ketiga, seorang nazir tidak boleh menyentuh barang najis. Simson makan madu dari bangkai singa. Oke, siapa lagi? Simson akhirnya menyampaikan demi seorang perempuan melanggar sumpah kenazirannya dengan cara menyampaikan rahasia supaya rambutnya di. Terus siapa lagi? Yefta apa? Terlalu cepat mengeluarkan omongan. Dia berjanji bahwa kalau saya menang perang, maka apa yang pertama keluar dari rumahku itu aku persembahkan kepada Tuhan. Yang keluar pertama siapa? Anak gadisnya satu-satunya. Maka itu dia persembahkan. Pedih kan? Makanya anak itu minta waktu sebulan ya kalau saya tidak salah untuk meratapi dirinya di pegunungan. Daud, dua dosanya besar. Satu, ambil istrinya orang. Yang kedua, mengadakan sensus. Ya, kenapa mengadakan sensus? Meragukan pertolongan Allah, mengandalkan apa? Kekuatan militernya sendiri. Jadi orang-orang yang disebut di sini ya
dijadikan contoh iman, justru ada orang yang punya kelemahan. Sama dengan kita, tapi janganlah itu menjadi penghalang bagi kita. Siapa sih orang yang tidak ada kelemahan? Kita semua punya kelemahan. Kelemahan masing-masing orang beda. Makanya ujian yang masing-masing orang juga beda sesuai dengan levelnya dia. Nah, ada pula yang diejek dan didera, bahkan ada yang dibelenggu dan dipenjarakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Ini sebenarnya Rasul Paulus memberi beberapa contoh ya dari Perjanjian Lama. Misalnya digergaji. Digergaji itu siapa? Dalam suatu apokrifa Perjanjian Lama namanya kemartiran Yesaya. Dikatakan bahwa Yesaya itu dibunuh oleh Raja Manasye dengan cara digergaji. Nabi Yesaya. Memang tidak masuk dalam kanon, tapi dalam naskah-naskah Yahudi ada namanya apokrifa ya. Apokrifa Yahudi itu kisah tentang namanya kemartiran Yesaya. Di situ dibilang Yesaya itu mati digergaji. Kemudian Paulus merujuk dari situ. Kemudian apa lagi? Dibelenggu, dipenjarakan siapa? Coba Yeremia pasal 33. Itu contohnya misalnya. Ada juga di Yeremia itu Yeremia dikurung di dalam sumur. Kalau di situ dibelenggu. Yeremia pasal 33 ayat 1. Ketahuilah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Terus jika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya penjarakan kan? Jadi itu Yeremia. Terus bunyinya enggak cukup. Kemudian didera, apa didera? Dipukuli kan? Apa itu? Contohnya. Kita sayang tidak lengkap di sini ya. Di dalam Perjanjian Lama yang lengkap ya. Yang dengan Anaginos Komenanya ya. Di dalam 2 Makabe ya. 2 Makabe pasal 6 ayat 18 sampai 31 itu ada kisah ketika orang-orang Israel, orang Yahudi itu setelah diserang oleh Antiochus Epiphanes, itu penguasa Yunani, Yerusalem termasuk diserang. Itu setelah masa Alexander Agung ya. Dua Makabe. Makanya itu penting itu untuk memahami, walaupun doktrin bukan dari situ ya, tapi itu memahami alur sejarahnya. Nah, dalam 2 Makabe pasal 6 ayat 18 sampai 31 itu ada kisah tentang seorang ahli Taurat namanya Eleazar. Ketika orang Yunani menduduki Yerusalem ya, orang penyembah berhala itu, Eleazar itu dipaksa makan daging babi. Daging babi kan haram toh. Itu orang Yahudi tidak boleh. Dipaksa makan, dipukuli, dia muntahkan, dia tidak mau, dipukuli sampai mati, gara-gara tidak mau menajiskan dirinya. Itu contoh. Kemudian dibunuh dengan pedang. Kita bisa lihat, coba lihat Matius pasal 23 ayat 29 sampai 36. Matius 23 ayat 29 sampai 36. Maka kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepada nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu susah di rumah-rumah ibadat, dan kamu menganiaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat pembunuhan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia. Nah itu yang kamu bunuh di antara
tempat kudus dan mesbah. Oke, Sakaria anak Berekhia. Berehia. Ada beberapa pendapat tentang ini, Sakaria anak Berehia. Kalau yang dibunuh di tempat suci itu menurut 2 Tawarik pasal 24 ayat 20 sampai 22 itu ada namanya Sakaria. Tapi itu Sakaria anak Imam Yoyada. Tapi dibunuh bukan dengan pedang, dibunuh dengan dilontari dengan batu di pelataran. Sakaria anak Berehia itu, coba buka Sakaria pasal 1 ayat 1. Ya, silakan. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua Samandarius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berehia bin Ido. Nah, terus jadi itu Sakaria bin Berehia bin Ido, walaupun di situ tidak ditulis bagaimana dia mati dalam kitab Nabi Sakaria sebagai seorang nabi kecil itu ya. Jadi orang biasa bilang ini Sakaria yang di 2 Tawarik, orang biasa bingung. Ya. Tapi cara matinya beda, tempat matinya juga beda menurut kalau yang Matius tadi Sakaria anak Berehia. Nah, jadi yang paling sederhana saya kira di sini jelas dibilang Sakaria anak Berehia. Yang cocok dengan itu adalah Sakaria nabi itu kan, Nabi Sakaria dalam Sakaria 1 ayat 1. Jadi Sakaria itu anaknya Berehia, cucunya Ido. Kakeknya namanya Ido kan gitu. Untuk merekonsiliasi ini ketimpangan atau kebingungan ini sederhana saja. Di situ dibilang Sakaria 1 ayat 1, Sakaria itu mulai tugas kenabiannya pada tahun berapa? Tahun kedua pemerintahan Darius. Darius itu memerintah kurang lebih tahun 520 sebelum Kristus. Kisah yang di dalam 2 Tawarik 24 itu terjadi pada tahun-tahun akhir pemerintahan Raja Yoas. 2 Tawarik 24 ayat 20 sampai 22. Nah, kalau menurut kronologi sejarah, kalau Yoas Raja Yehuda itu tahun 835 sampai 796 sebelum Masehi. Berarti ada berapa tahun selisihnya? Kurang lebih 300 tahun setelah Sakaria anak Berehia. Berarti bukan dua tokoh yang sama. Jadi kita lebih cenderung Nabi Sakaria yang tadi itu. Walaupun di situ tidak tulis bagaimana matinya. Itu untuk merekonsiliasi kebingungan ya. Nah, walaupun ada juga tradisi yang bersumber dari Proto-Evangelium Yakobus yang bilang bahwa yang dimaksud Kristus itu adalah Sakaria ayah Yohanes Pembaptis, yang juga dibunuh di dalam menurut Proto-Evangelium Yakobus, dibunuh di dalam bait suci dengan pedang. Nah, ada dua penyebabnya. Satu, dia ditanya di mana Yohanes Pembaptis. Waktu Herodes menyuruh membunuh kan, bye-bye. Kan Kristus sudah lari ke Mesir. Yohanes lolos. Lolos kemana? Disembunyikan di gurun, dalam gua. Nah, Sakaria tidak tahu memang. Jadi dia bilang saya tidak tahu. Dia dibunuh di situ. Itu sebab pertama. Sebab kedua, karena Sakaria setelah tahu mujizat kelahiran Kristus, dia tetap menempatkan Maria di tempat perawan-perawan suci di bait Allah. Maka orang Yahudi protes, kok dia sudah melahirkan diisi di situ? Dia sudah tidak perawan lagi kan? Nah, itu tradisi yang kedua. Tapi itu bukan yang paling utama. Ini sekedar tambahan wawasan. Ya, itu. Saya lebih berpatokan kepada Sakaria yang tadi itu, Sakaria pasal 1 ayat 1. Itu lebih pas namanya semuanya. Walaupun dalam tradisi juga Sakaria yang bapaknya ini juga dibunuh di dalam bait suci. Bapaknya Yohanes Pembaptis. Baik. Terus dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan di celah-celah gunung. Ini merujuk kemana? 2 Makabe pasal 6 ayat 11. Ya, 2 Makabe pasal 6 ayat 11 itu kisahnya masih penjajahannya orang Yunani. Orang-orang Yahudi itu merayakan Sabat di gua-gua karena waktu itu diserang oleh Filipus. Filipus itu orang Frigia, anak buahnya Antiochus Epiphanes. Inilah kalau kita kan tidak pernah membaca kan kitab-kitab itu. Padahal rujukannya banyak dari situ.
Nah, terus sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka, orang-orang perjanjian lama itu tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tanpa kita, kata Paulus, tanpa gereja, orang-orang tidak sampai kepada kesempurnaan. Itu karena merujuk kemana? Karena inkarnasi Kristus. Perjanjian lama Kristus belum berinkarnasi. Di dalam perjanjian baru Kristus berinkarnasi, dan melalui inkarnasinya dia mati, disalib, dikubur dan bangkit lagi. Maka disitulah dia membebaskan orang-orang, roh-roh orang yang tertawan tadi. Itulah maksudnya. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini sebenarnya apa ya? Nah, inilah para saksi kita, orang-orang kudus itu. Banyak sekali, saking banyaknya dibilang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Terus ini bukan cuma orang-orang kudus di perjanjian lama, tapi adalah orang-orang kudus sepanjang segala abad. Mereka memberi contoh dengan iman mereka. Jadi kalau mereka bisa, kita juga bisa. Mereka di situ bukan cuma menonton kita, tapi menjadi apa sih dibilang? Saksi. Menjadi saksi berarti apa? Karena mengalami. Jadi ini suasananya saya melihat seperti suatu pertandingan lari. Di dalam satu stadion banyak penonton di sekelilingnya kan. Nah itulah kita sedang berlari dalam pertandingan iman itu. Mereka sedang menonton kita, memberi semangat, memberi kesaksian, memberi kekuatan. Karena apa? Mereka sudah lebih dulu lari di situ. Bapak Suci Ignatius sudah lebih dulu masuk stadion, dimakan oleh singa. Polikarpus sudah lebih dulu masuk stadion pertandingan, mati sebagai martir. Paulus, Petrus dan banyak. Sekarang mereka di situ sebagai saksi, memberi semangat bagi kita yang sedang berjuang di dunia. Paulus memberi ilustrasi di situ. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu meringankan kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kapan kita mulai jadi Kristen? Di situ perlombaan itu wajib bagi kita. Kita nggak bisa memilih mau berlomba atau tidak, harus berlomba. Harus berlomba. Wajib katanya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Orang kalau lari, baru dia tidak fokus, tidak tertuju ke depan, apa yang terjadi? Tidak fokus lah, tertuju. Banyak teralih perhatiannya. Nah, yang memimpin kita dalam iman, yang dalam bawa iman itu, yang membawa iman itu, iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta. Jadi Paulus memberi ilustrasi seperti dalam satu stadion ada pertandingan lari kan, lomba. Nah, jadi coba kita lihat pembandingnya itu dalam 1 Korintus pasal 9 tentang pertandingan lari. Satu Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Dia tahukah kamu bahwa dalam selanggang pertandingan, gelanggang pertandingan dalam arena semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai diri. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, itulah tujuan kita. Maka pertandingan kita itu pertandingan iman. Ya. Dan ingat, dalam ilustrasi lari, pertandingan iman orang Kristen itu bukan pertandingan sprint. Itu pertandingan maraton. Kalau sprint itu yang dicari apa? Kecepatannya. Kalau maraton, pertahanan. Yes. Bukan persoalan, makanya dibilang banyak orang yang lebih dulu yang cepat dipanggil, sedikit yang bertanding. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Siapa yang lebih dulu bisa jadi yang terbelakang. Karena pertandingan iman itu bukan pertandingan kecepatan, tapi pertandingan maraton ketahanan. Yang dibilang bertahan sampai akhir. Kita hari ini bertepatan dengan Minggu Ortodoksia diberikan contoh bagaimana orang-orang Kristen juga dianiaya karena memegang iman. Mereka bertahan.
Dan sebagai penutup, Ibrani pasal 12 ayat 4. Kenapa kita harus kuat melewati itu semua ayat? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucikan darah. Nah, kita belum tahu dan mereka mati di arena, dimakan binatang, dibunuh. Belum. Puasa kita 40 hari juga adalah pertandingan. Dan kita tidak mencucurkan darah di situ kan. Makanya kuat-kuat. Karena ingat, pertandingan iman bukan pertandingan kecepatan, tapi pertandingan ketahanan. Siapa yang akan sampai akhir? Semoga Kristus menguatkan kita dalam pertandingan iman kita. Sama Bapa dan Putra